Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Dupayana Giri dari kelas 10 MIPA 5 nomor absen 11. Di video kali ini atau di presentasi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai vektor di R2, matematika peminatan. Oke. Sebelum kita lanjut, saya akan memberitahu peta konsep vektor di R2. Yang pertama, saya akan membahas penyajian vektor. Yang kedua, operasi aljabar pada vektor R2. Yang ketiga, panjang vektor. Yang pertama ada penyajian vektor, terdiri dari vektor posisi, vektor satuan, vektor dalam bentuk kombinasi yang linier. Selanjutnya, yang kedua, operasi aljabar pada vektor R2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama penjumlahan vektor, yang kedua pengurangan vektor, yang ketiga perkalian skalar dengan vektor, dan yang terakhir kesamaan dua vektor. Oke. Nah, pertama saya akan menjelaskan vektor di R2. Vektor di R2 dibaca vektor terletak di ruang 2. Adalah vektor-vektor yang terletak pada bidang datar. Adalah vektor-vektor yang terletak pada bidang datar. Oke, yang pertama ada penyajian vektor, yaitu vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik 0. Vektor posisi titik A dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor yang pertama ada vektor baris, vektor OA sama dengan X1, Y1. Datar itu baris. Selanjutnya yang kedua ada vektor kolom vektor kolom, vektor OA sama dengan X1 per Y1 kolom dalam kurung. Nah, sini kita lihat di sini ada diagram. Oke, contohnya ada di atasnya ya. Oke, contoh soal. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya nih kalian bisa lihat. Tentukan garis AB, vektor AB. Cara menentukannya yaitu vektor OB kurang OA, vektor OA sama dengan X2 per Y2 min X1 per Y1. Vektor AB sama dengan X2 min X1 per Y2 min Y1. Selanjutnya ada penyajian vektor. Yang penyajian vektor yaitu vektor satuan. Yang kedua vektor satuan adalah suatu vektor dengan panjang 1. Biasanya vektor satuan hanya digunakan untuk menunjukkan arah. Suatu vektor dengan panjang sembarang dapat dibagi oleh panjang untuk mendapatkan vektor satuan. Ini dikenal sebagai normalisasi. Normalisasi suatu vektor. Suatu vektor satuan sering diindikasikan dengan sebuah topi di atas huruf A, kecil sebagaimana pada A. Oke, kita geser dulu. Kalian bisa lihat di sebelah kiri. Untuk menormalisasi suatu vektor A sama dengan dalam kurung A1, A2, dan A3. Bagilah vektor itu dengan panjang A. Jadi, nah kalian bisa lihat ya di bagian bawah.
A sama dengan A per vektor A sama dengan A1 per vektor E1. Selanjutnya A ya. A2 per vektor A E2 plus A3 per vektor A E3. Oke. Nah, yang ketiga kombinasi linear, penyajian vektor kombinasi linear. Misalkan V adalah ruang vektor dan V1, V2 titik-titik VR. Bilangan V sebuah vektor W dalam V disebut kombinasi linear dari V1, V2 titik-titik VR. Jika W dapat ditulis dalam bentuk W sama dengan K1 V1 plus K2 V2 plus titik-titik plus KR VR, di mana K1, K2, QR merupakan skalar. Skalar ini disebut koefisien dari kombinasi linear. Oke, di sini kalian bisa lihat kombinasi linearnya. Vektor R sama dengan vektor X1 plus vektor vektor XI plus vektor YJ. Oke, di bawahnya vektor MR sama dengan M dalam kurung X vektor I plus Y vektor J, atau vektor MR sama dengan M X vektor I plus MY vektor J. Oke, selanjutnya ada operasi aljabar pada vektor R2. Yang pertama ada metode segitiga. Metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Hasil penjumlahan vektornya yaitu vektor yang memiliki pangkal di titik pangkal vektor pertama dan ujung di ujung vektor kedua. Misalkan terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode segitiga adalah sebagai berikut. Kalian bisa lihat sini ada gambar segitiga yang pertama ini, vektor A, vektor B, dan vektor R. Vektor R sama dengan vektor A plus vektor B. Yang kedua, vektor A, vektor B, vektor R. Vektor R sama dengan vektor B plus vektor A. Oke, selanjutnya metode jajar genjang. Metode jajar genjang merupakan metode penjumlahan dua vektor yang ditempatkan pada titik pangkal yang sama, sehingga hasil kedua vektornya merupakan diagonal jajar genjang. Misalkan terdapat dua vektor A dan B, maka penjumlahan kedua vektor tersebut dengan metode jajar genjang adalah sebagai berikut. Ada di video pojok kanan. Ya, kalian bisa lihat vektor R sama dengan vektor A plus vektor B. Yang gambar kedua, vektor R sama dengan vektor A plus vektor B. Oke, selanjutnya ada metode poligon. Metode poligon merupakan metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama, kemudian menempatkan pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua, dan seterusnya. Resultan dari penjumlahan vektor-vektor tersebut adalah vektor yang berpangkal di pangkal vektor pertama dan berujung di ujung vektor akhir. Misalkan
terdapat 3 vektor A, B, dan C. Maka penjumlahan ketiga vektor tersebut dengan metode poligon adalah sebagai berikut. Oke, di sebelah kanan ada metode poligon. Vektor R sama dengan vektor A plus vektor B plus vektor C. Selanjutnya ada perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar vektor dapat dipahami sebagai perubahan vektor awal dengan skala tertentu. Perubahan panjang pada vektor yang terjadi bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, atau sama dengan vektor awal. Perkalian skalar vektor juga dapat mengubah arah vektor awal, bisa searah atau berlawanan. Bisa dilihat di sebelah saya ada sifat-sifat perkalian skalar vektor. Vektor KA sama dengan vektor AK. K dalam kurung min vektor min A sama dengan min K dalam kurung vektor A. Di bawahnya. Oke, bisa kalian lihat, lanjut. Vektor KA sama dengan K vektor A. KM dalam kurung KM vektor A sama dengan K dalam kurung M vektor A. Koma KM MER. K plus M vektor A sama dengan vektor KA plus vektor MA. Selanjutnya K dalam kurung vektor A plus vektor B sama dengan vektor KA plus vektor KB. Oke, selanjutnya ada kesamaan dua vektor. Kesamaan dua vektor. Pengertian kesamaan dua buah vektor atau lebih dapat kita tinjau dari dua hal, yaitu secara geometri, dua buah vektor dikatakan sama jika kedua vektor memiliki besar dalam kurung panjangnya dan arah yang sama. Misalkan vektor AB sama dengan vektor CD, atau kita tulis vektor A sama dengan vektor CD seperti ilustrasi berikut ini. Kalian bisa lihat gambarnya di sebelah kiri saya, kesamaan dua vektor. Oke, AB CD, vektor AB sama dengan vektor CD. Oke, yang ketiga, peta konsep yang ketiga ada panjang vektor. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Karena secara aljabar, titik pangkal vektor dan titik ujung vektor dalam bentuk koordinat baik dimensi 2 maupun dimensi 3. Maka panjang vektor dapat ditentukan dengan menggunakan rumus jarak dua titik. Oke. Selanjutnya, panjang vektor R2 dalam koordinat kartesius. Kalian bisa lihat di sini. Kita bisa sebelahnya tuh ada menentukan vektor A sama dengan akar kuadrat X1 kuadrat 2 plus Y1 kuadrat. Vektor B X2 kuadrat plus Y2 kuadrat.
Oke, selanjutnya jika P X1 Y1 dan Q X2 Y2 vektor PQ didefinisikan dengan, nah kita bisa mencarinya dengan vektor PQ sama dengan vektor OQ kurang vektor OP sama dengan X2 per Y1 min X1 per Y1 sama dengan X2 per X1 per Y2 Y1. Ingat isi dalam kurungnya ya. Maka panjang vektor PQ sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Selanjutnya, jika terdapat dua vektor A dan vektor B yang mengapit sudut alfa, besar atau panjang vektor dapat ditemukan dengan rumus. Nah, menentukan panjang vektor A plus vektor B sama dengan akar panjang vektor A kuadrat plus panjang vektor B kuadrat plus 2 kali panjang vektor A panjang vektor B cos alfa. Nah, tadi sudah saya jelaskan materi mengenai panjang vektor, vektor aljabar, dan penyajian vektor. Kemudian saya akan memberikan latihan soal. Yang pertama, tentukan panjang vektor B jika vektor B sama dengan vektor 12 vektor I min 5 vektor I vektor J. Selanjutnya, diketahui koordinat titik vektor A 2,5, vektor B min 5,4, vektor C 1,-2. Tentukan yang pertama vektor A, vektor AB, vektor BC, dan vektor AC. Yang ke B, panjang vektor tersebut berapa. Yang terakhir, panjang vektor AB plus BC min AC. Tentukan ketiga tersebut. Itu tadi presentasi yang sudah saya sampaikan mengenai materi vektor di R2. Jika ada salah kata atau pengucapan salah kata, mohon dimaklumi atau dimaafkan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang mantap gitu. Saya mencoba belajar sendiri, saya mencoba cari-cari di YouTube, buka-buka Google ya, buka-buka YouTube gitu, buka buku juga ya, maklum ya. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 di Om. Terima kasih.